Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijaya Susilo dari Prodi PJKR kelas 2E Fakultas FKIP dengan nomor PM 21 1063 1070 149. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Disimak ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, kognitif, dan emosional. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk anak. Tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan karena melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktivitas yang terjaga untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun pendidikan jasmani menawarkan kepada anak untuk bergembira, tidaklah tepat untuk mengatakan pendidikan jasmani diselenggarakan semata-mata agar anak bergembira dan senang-senang. Bila demikian, seolah-olah pendidikan jasmani hanyalah sebagai mata pelajaran. Pendidikan jasmani merupakan wahana pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang penting. Belajar adalah berusaha atau berlatih untuk mendapatkan kepandaian agar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan jasmani dan pengertian dari olahraga. Pengertian dari pendidikan jasmani yaitu sebuah proses pendidikan di mana seorang sebagai perseorangan maupun anggota dari masyarakat atau pelajar yang dilakukan secara sadar serta sistematik melalui berbagai aktivitas dan kegiatan jasmani di dalam rangka untuk memperoleh serta peningkatan kemampuan dan juga keterampilan jasmani, pertumbuhan serta kecerdasan dan pembentukan watak. Yang kedua, pengertian olahraga. Pengertian olahraga adalah sebuah bentuk kegiatan jasmani yang ada dan terdapat di dalam bentuk permainan, bisa juga perlombaan, serta berbagai kegiatan intensif dalam rangka untuk memperoleh relevansi atas kemenangan serta prestasi optimal. Pendidikan jasmani dan olahraga juga memiliki perbedaan dan persamaan. Untuk perbedaannya terdapat 6 macam pada masing-masingnya. Yang pertama, pendidikan jasmani, pesertanya lebih memiliki sifat heterogen. Yang kedua, mempunyai tujuan sebagai guna untuk mencapai pendidikan. Yang ketiga, lebih berorientasi dengan berbagai kebutuhan serta dengan perkembangan peserta atau masyarakatnya. Yang keempat, semua aktivitas yang bergerak dianggap sebagai olahraga. Yang kelima, guru sebagai sumber pendidikannya atau subjek. Yang terakhir, waktu pelaksanaannya dilakukan tiap pertemuan. Sedangkan untuk olahraga, pesertanya lebih memiliki sifat homogen. Yang kedua, memiliki tujuan sebagai guna untuk mendapatkan prestasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, lebih berorientasi pada berbagai latihan. Yang keempat, materi lebih dari cabangan olahraga. Yang kelima, pelatih sebagai subjek atau sumber pendidikannya. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaannya tidak dibatasi. Untuk persamaannya terletak pada
di mana dalam sebuah praktek serta materi sama akan membahas tentang upaya serta bagaimana cara untuk menyiapkan tubuh dengan cara olahraga. Olahraga juga dapat digunakan untuk berbagai proses pendidikan. Meskipun dengan olahraga pada dasarnya dengan tampaknya yang tidak ditujukan untuk berbagai kepentingan pendidikannya masing-masing. Pendidikan jasmani juga memiliki tujuan. Terdapat 3 macam tujuan pada pendidikan jasmani, yaitu perkembangan pribadi. Contoh perkembangan pribadi itu adalah pertumbuhan fisik yang cukup optimal, kesehatan dari segi fisik, secara mental, sosial, serta spiritual, kebugaran dalam hal jasmani yang optimal, pintar, kreatif serta motivatif, tampil dalam berbagai gerakan serta pemecahan masalah, dan yang terakhir, jujur, percaya diri, disiplin, serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah hubungan antar pribadi dan lingkungan. Contoh dari hubungan antar pribadi dan lingkungan yaitu hormat kepada antar sesama, saling bergotong royong, luas atau mudah untuk menyesuaikan diri, komunikatif dalam berbagai gagasan atau konsep serta pemikiran, kemudian etika atau yang bisa disebut sopan dan santun. Lalu hormat dalam berbagai kondisi lingkungan. Dan yang terakhir menjaga lingkungan yang sangat sehat dan harmonis. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan jasmani. Contoh dari ruang lingkup pendidikan jasmani yaitu permainan yang berlangsung olahraga. Kemudian kegiatan dalam pengembangan, terus kegiatan berupa senam, aktivitas secara ritmik, aktivitas di dalam air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tujuan dari olahraga. Tujuan dari olahraga terdapat 4 macam, yaitu peningkatan. Maksud dari peningkatan di sini adalah seseorang yang sehat tentu sangat dianjurkan untuk berolahraga dengan tujuan meningkatkan kesehatan tubuh. Jangan menunggu ketika rasa tubuh mulai kurang fit baru untuk memulai olahraga. Jadikan olahraga sebagai aktivitas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesehatan tubuh. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan yaitu berarti kegiatan mencegah efek negatif dari berbagai hypokinesia atau kurang gerak, memperlambat berbagai proses penuaan, dan mempercepat banyak proses kelahiran wanita hamil. Yang ketiga, pengobatan. Maksud dari pengobatan adalah membantu banyak dalam proses penyembuhan berbagai penyakit seperti sakit jantung, terdeteksi diabetes, rematik, sakit asma, pengekoroporosan tulang, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemulihan. Maksud dari pemulihan adalah penyandang cacat seperti mengalami kerusakan pada otak, gangguan bagian pendengaran, pada epilepsi, dan lain-lain. Mereka akan membutuhkan banyak olahraga sesuai dengan berbagai kondisi penderita. Jika ada penyandang cacat yang tidak berolahraga, kecacatan akan semakin meningkat karena banyak terjadinya kurang gerak, sehingga mulai timbul penyakit lain. Dan selain dari itu, olahraga ini untuk penyandang cacat juga amat sangat diperlukan sebagai penghilang anggapan bahwa masyarakat mereka tidak lagi dapat melakukan apa-apa lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Intinya adalah olahraga merupakan wadah atau sumber daya pendukung yang dengan sendirinya terdiri dari berbagai bentuk jenis bangunan atau tanpa bangunan yang akan digunakan untuk berbagai perlengkapan olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani merupakan sumber daya pendukung yang telah terdiri dari berbagai bentuk jenis bangunan atau tanpa bangunan yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai proses belajar, mengajar, dan pendidikan jasmani.
Sekian materi pendidikan jasmani dan olahraga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.